Deket, ini suaranya deket banget ya. Nah itu ya, orang lari arahnya. Nah orang lari ya, orang lari ya, tuh dari arah situ. Coba kita cek ya.
Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Lorong Misteri. Oke, seperti biasa saya camping lagi di perkebunan karet ya. Ini saya camping di tengah-tengah hutan seperti biasa ya. Dan saya di sini baru sampai ya tadi ya, baru sampai langsung disambut ular weling ya, entah ular weling entah ulang ya. Jadi beberapa kali ya setiap saya camping udah dari kemarin ya ketemu ular terus. Jadi memang menurut beberapa sumber ya, ular welang itu ada kaitannya dengan makhluk halus gitu ya. Jadi kalau ada ular welang, biasanya tempat itu memang sakral gitu ya. Karena apalagi kemarin itu ya, 1 minggu full ini ya, saya camping itu didatengin ular welang terus ya. Jadi kemarin itu karena takut membahayakan ya, terakhir saya bunuh itu di waktu saya lagi camping di bawah pohon bambu ya. Karena saya waktu itu nginep, takutnya dia balik lagi ya kalau nggak dibunuh, makanya waktu itu saya bunuh. Jadi semenjak kejadian saya bunuh ular itu, tiap kali saya berangkat camping dimanapun saya tempat ya, itu mesti ketemu ular terus. Kalau kata beberapa sumber, ular welang ini dominan ular yang suka yang punya rasa dendam gitu ya. Jadi kalau disakiti ada kemungkinan dia itu ingin membalas dendam gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini tadi yang satu saya bunuh lagi ya, karena takut membahayakan. Karena beberapa kali camping ketemu ular terus ya, takutnya kalau nggak saya bunuh. Kebetulan ya, ini tenda saya di sebelah belakang itu bolong ya. Jadi kalau hujan airnya masuk, jadi kalau ada ular, takutnya ular masuk juga gitu ya. Makanya untuk antisipasi saya bunuh gitu ularnya ya. Jadi hitungannya udah 2 kali ya membunuh ular welang ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Juga kemarin waktu saya camping di hutan di hutan karet di bawah semak-semak belukar itu 2 kali ya ular welang itu lewat seliweran gitu ya. Jadi resiko orang camping di hutan itu ya kayak gitulah, resikonya ular. Tapi memang kebanyakan kalau di Sumatera, dari awal saya camping itu puluhan kali ular welang itu terus ya yang saya lihat. Memang di Sumatera ini kebanyakan ular welangnya gitu ya, dan itu pun ukurannya jumbo-jumbo ya. Oke, jadi itu pengalaman saya ya semenjak saya dari camping sama akhir-akhir ini gitu ya. Makanya ini saya ngobrolnya di dalam tenda aja, takutnya lagi fokus ngerekord taunya ada ular lagi gitu ya. Jadi antisipasi aja. Jadi kalau makhluk-makhluk halus itu saya nggak takut ya teman-teman ya, cuman yang paling saya takutin ular. Jadi kalau ular itu spontan ya, jadi kalau dia gigit itu OTW kita langsung pindah alam gitu ya. Tapi kalau misalkan ketemu setan, kuntilanak, sendal bolong, pocong gitu ya, itu nggak ada pengaruh sama sekali di saya ya. Saya nggak pernah takut sama makhluk-makhluk jin yang kayak gitu ya. Jadi yang saya takuti itu ular. Oke ya, jadi untuk melanjutkan ada histori apa yang ada di sini, saya mau bikin kopi dulu ya teman-teman ya. Kebetulan api yang saya nyalakan itu ya, selain untuk menakut-nakuti hewan buas, itu akan saya gunakan untuk membuat kopi gitu ya. Karena memang di sini auranya kalau nggak sambil ngopi itu kurang jos gitu ya. Oke, sebelum saya cerita lebih lanjut tentang tempat ini, jangan kemana-mana, pantengin terus. Setelah ini ya, saya mau buat kopi dulu.
Oke, alhamdulillah kopinya sudah matang. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau udah ngopi ini, walaupun tempatnya gelap, sepi, itu rasanya kayak di tengah-tengah keramaian gitu. Oke teman-teman ya, jadi ini saya camping di tengah hutan karet. Jadi di sini ada satu cerita yang sangat menarik sekali. Jadi beberapa minggu yang lalu di sini kejadian penemuan mayat ini ya, gadis. Ada beredar beberapa bulan yang lalu saya dengar ya, penculikan anak di bawah umur lah, sekitar umur 20 sampai 17 tahun lah ya. Jadi tidak ditemukan di mana keberadaannya, sampai-sampai terakhir ketemu minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu sudah menjadi mayat. Artinya di sini pernah terjadi pembunuhan beberapa minggu yang lalu gitu ya. Jadi ini saya datang ke tempat ini, saya nggak tahu ya di sebelah mana penemuan jenazahnya, yang jelas di hutan ini. Makanya saya langsung datang camping di tempat ini ya. Jadi kata orang-orang itu ya, kalau baru penemuan mayat kayak gitu, masih baru banget, itu biasanya makhluknya gentayangan ya. Ada jin yang menyerupai jenazah itu ya, untuk nakut-nakuti orang. Kebetulan juga dari pemilik kebun ini sendiri sering deres subuh ya. Jadi jam 4 subuh itu udah di lokasi. Kadang ada tuh ya, langsung merinding ya saya ya. Tuh, saya nyerita kayak gitu langsung merinding. Jadi pemilik kebun ini sendiri dia bilang ya, katanya sih sering kayak ada suara anak nangis. Ya wajar sih ya, karena masih baru banget, baru 1 minggu yang lalu. Terus juga kadang kalau dia jalan itu kayak ada yang ngikuti langkah dia gitu ya, lepuk, kayak ada suara orang jalan juga di belakang dia. Tapi begitu dicek nggak ada siapa-siapa. Terus juga pernah juga ini kejadiannya belum lama ya, baru 1 minggu. Ada orang juga mancing gitu ya, arah sini lewat di jalan setapak ini. Dia ngelihat cewek cantik banget katanya. Jadi bajunya tuh serba putih, nggak tahulah siapa. Yang jelas bukan inilah ya, bukan orang. Bayangin aja ya, nggak mungkin lah orang. Nah ada suara ya, ada suara orang jalan tepat di belakang ini. Ya kameranya langsung ngeblur tuh ya, nggak ada apa-apa. Ada suara orang jalan tadi di arah belakang ini, deket banget ya, tapi nggak ada apa-apa di sini. Halo, saya mau keluar takut teman-teman, karena tempatnya lembab banget. Belum lagi tadi barusan nyampe sini langsung dihadang ular ya. Saya takutnya ketemu ular tuh, trauma. Oke. Jadi barusan ya, saya lagi nyeritain itu, tiba-tiba bener ya, ada suara langkah kaki dari belakang sini jelas banget. Dan itu saya lihat gak ada ya. Ini sepatu saya taruh di ujung sana ya. Saya fokus di dalam tenda karena memang beberapa hari ini setiap kali saya camping ya, itu 5 kali ya berturut-turut ketemu ular gitu ya, ular ulang. Mana tendanya udah bolong ya. Jadi tengok-tengok terus dari tadi
takutnya kayak kemarin ya, lagi fokus kayak gini tiba-tiba ular udah di samping gitu ya, nggak jauh lah pokoknya tuh, paling sejengkal 2 jengkal lah jaraknya tuh ya. Tapi untung aja, kalau belum ajal itu walaupun ular di deket kita nggak mungkin dia matok ya. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya, nanti tengah malam mungkin saya mau ajak teman-teman untuk explore ya, seperti biasanya, lihat-lihat di areal-areal sini, dimana-mana tempat kita cari tempat yang ditemukan mayat itu ya. Jadi karena seperti biasa ini masih jam 10, jadi ya nyeruput kopi dulu lah mungkin ya. Mantap tenan. Oke teman-teman ya, berhubung ini udah jam setengah 1 malam, ini saya hidupin lagi ya, takutnya ada binatang buas yang mendekati tenda. Jadi saya mau lanjut explore ya, cari lokasi di mana tempat pembuangan mayat perempuan itu ya. Jadi ini ya lokasi kebunnya yang 1 minggu yang lalu pernah terjadi penemuan mayat ya tuh ya. Sampai merinding ya, nyeritain itu terus jadi merinding terus. Dan juga ini saya jalan sambil was-was ngelihat ke bawah ya, karena tadi awal nyampe itu udah disambut ular ulang ya. Jadi memang karena di sini pengaruh dari hujan, jadi apa itu namanya, tempatnya tuh lembab, malah ini juga udah mulai gerimis, mungkin sebentar lagi akan turun hujan ya. Jadi menurut informasi ya, tepat di sini ya, ini ada kayu, jadi di situ ya penemuannya, evakuasinya 1 minggu yang lalu di sini. Jadi tadi waktu saya lagi duduk dalam tenda itu banyak banget suara-suara aktivitas seperti orang berjalan, tapi ya waktu saya lihat nggak ada apa-apa sih. Jadi banyak banget suara-suara seperti berjalan gitu ya, tapi ditengok, dicari sumber suaranya itu nggak ada apa-apa. Ya tempatnya kalau dibilang horor ya horor banget sih, karena memang belum lama sih kejadiannya, 1 minggu yang lalu loh. Tadi saya waktu mau berjalan tuh melihat di tempat kayu-kayu kayak gini ya, nggak taunya ada ular. Jadi di hutan itu ya, kalau saya boleh ngomong ya, boleh cerita secara gamblang, di hutan itu yang paling menakutkan itulah ularnya ya, binatang buasnya. Jadi kalau sosok-sosok misterius kayak setan, jin, hantu, apapun itulah, saya udah kebal lah di situ ya. Saya udah nggak takut lagi. Kalau awal-awal konten itu ya, nah jadi situ tuh tadi tuh awal saya ngelihat ada ular welang itu ya, langsung saya eksekusi, saya bakar ya, tapi nggak dimakan karena saya nggak doyan juga. Jadi was-was ini, jadi kalau ada suara-suara kecil itu saya selalu cek ya teman-teman ya, karena khawatirnya nanti tidur tendanya dimasukin ular, bisa bahaya gitu. Kayu-kayu lapuk seperti ini nih, seneng banget itu binatang-binatang buas. Allah Akbar, ada suara.
Ada suara dari arah sini. Dengar ya teman-teman ya. Jelas ya tadi suaranya ya. Suara kayak orang lari. Pas loh dari arah sini. Gerutuk kayak orang lari gitu. Ini nggak ada apa-apa loh. Tuh. Saya coba ke arah sini. Suaranya jelas banget tadi kayak ada orang lari. Assalamualaikum. Siapa itu? Ini saya suaranya nggak bisa keras karena lagi nahan sakit gigi juga ini. Gusi agak bengkak ini karena sariawan. Karena cuaca di tempat saya ini nggak stabil ya. Kadang hujan, kadang panas. Jadi itu yang bisa menyebabkan radang itu loh. Sebenarnya nggak enak badan juga ini, tapi ya karena udah jadwalnya udah masuk ke jadwal record, jadi ya nggak bisa libur lah. Tuh ya, sengaja saya hidupin lagi apinya untuk ngusir predator, binatang-binatang buas kalau ada yang mau mendekat gitu. Saya coba ke arah sini. Ada pohon kayak pohon pete. Nah ini ada ada kayu tumbang, udah lapuk banget. Jadi trauma nih mau ngedeketin kayu-kayu begini, trauma, takut ada yang panjang terus ada coraknya hitam dan putih, itu sangat mengerikan sekali. Giginya ngilu. Oke ya, saya mau balik ke dalam tenda. Mungkin habis ini tidur ya. Jadi ini saya sudah kembali ke dalam tenda. Jadi banyak banget saya dengar suara kayak orang lari, orang jalan kaki, melangkah tanpa alas kaki gitu ya. Berkali-kali dari arah sana, dari arah penemuan mayat ya. Udah saya telusuri ke sana sampai saya merinding parah ya, bahkan sudah masuk ke dalam tenda pun masih merinding. Jadi waktu saya explore ke arah sana tadi, memang saya ngerasain aura yang aura yang negatif gitulah, tapi saya nggak lihat apa-apa. Makanya tapi waktu saya mau balik ke dalam tenda ini, saya dengar kayak ada orang lari ya, gerusak di sana di belakang ya, di belakang tenda ini. Tapi ya sejauh ini selama saya di sini ya, dari awal sampai pertengahan malam ini, saya belum melihat penampakan apapun ya, yang kata orang ada penampakan ini, penampakan itu. Cuman kalau kayak interaksi suara-suara, memang saya akui itu bukan suara hewan ya. Dari langkah kaki, dari suara-suara lari, itu menunjukkan memang bahwa itu sosok lembut lah gitu ya, bisa dikatakan begitu. Karena waktu saya dengar dia lari itu tepat banget di arah belakang saya. Waktu saya tengok, saya cek ke belakang, itu nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi saya simpulkan bahwa memang itu
makhluk halus gitu ya. Cuman karena dia makhluk halus sebutannya, mungkin ada tapi nggak bisa dilihat oleh mata saya gitu ya, karena saya nggak bisa melihat hal-hal yang gaib gitu ya. Tuh ya, dengerin ya tuh ya, deket, ini suaranya deket banget tuh ya. Nah tuh ya, orang lari arahnya. Nah, orang lari ya ke daerah situ. Coba kita cek ya. Oke, jadi waktu saya di dalam tenda, saya dengar lagi ada suara kayak orang lari itu dari arah sini ya. Tuh ya, kalau memang bener orang ya, bukan dari bangsa lembut, pasti kelihatan larinya kemana atau dia nyumput di mana, pasti kelihatan. Ini enggak loh. Tuh ya, dari arah sini tuh ya saya merinding lagi tuh, parah malahan. Makin kesini malah merinding parah malahan. Tuh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini nggak ada semak-semak belukar ya. Ini kebun karetnya bersih, hutannya bersih. Jadi kalau emang ada orang-orang yang jahil atau apalah itu, atau hewan lah sekalipun, pasti kelihatan loh. Apalagi hewannya itu kalau di ada lampu kayak gini itu pasti matanya nyala. Tapi ini enggak loh ya. Nah, enggak ada apa-apa tuh ya. Ini kadang-kadang yang bikin jantung deg-degan gitu loh. Suara ada jelas, tapi giliran dicek keluar gitu nggak ada apa-apa tuh ya. Padahal ini lampu udah terang banget loh. Kalau emang itu ada yang iseng usir atau barangkali orang yang nunjukin jalan tadi dia usil ngerjain gitu ya, pasti kelihatan. Tapi ini enggak loh. Aduh. Oke ya, berarti memang terbukti real, memang ini gangguan makhluk halus ya, bukan apalah gitu ya. Tapi memang dari tadi, dari awal start sampai sekarang ini ya, saya nggak lihat apa-apa sih. Nggak ada yang penampakan cewek cantik lah atau apalah. Mungkin dia takut sama saya mungkin ya. Takut dicipok kali ya. Ini saya terus terang aja deg-degan ya, rasa takut ada, was-was ada. Makanya saya bawa sambil bercanda gitu ya. Kalau nggak gitu bisa kerasukan ini di tempat ini, soalnya horor banget tempatnya ini. Oke teman-teman ya, jadi nggak lama saya masuk ke dalam tenda, ada lagi suara ya kayak orang lari. Pertamanya jalan berapa langkah terus dia lari. Begitu saya cek keluar di luar tenda, nggak ada apa-apa ya. Jadi saya simpulkan memang di tempat ini ya, mungkin nggak semua orang yang bisa melihat penampakan itu. Artinya ada letak apesnya orang itu sendiri gitu ya. Mungkin orang-orang yang apes, orang-orang jauh yang lewat ke sini nggak tahu pernah ada cerita apa di sini gitu ya, tiba-tiba dia ngelihat penampakan, atau pikirannya kosong, bisa jadi bisa ngelihat penampakan. Jadi ngelihat penampakan hantu itu ada beberapa metode gitu ya, nggak sembarangan orang atau disengaja kita nyari terus tiba-tiba nongol, itu nggak gitu konsepnya mungkin ya. Karena selama ini juga kadang saya pengen ketemu gitu ya, pengen ngeliat, pengen dapet jackpot, mungkin ya cuma dapet sekilas sedikit gambar yang bisa ditangkap di kamera gitu ya, nggak langsung full gitu ya. Oke ya, ini karena udah malam banget, udah ngantuk parah ya. Juga ini baterai kamera saya juga udah menipis ya, tinggal 10% ya. Jadi mungkin udah nggak bisa nge-record lagi.
Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang penasaran pengen request untuk camping di tempat ini lagi, mungkin nanti saya bakal datang lagi ke sini gitu ya. Tapi kalau memang dirasa cukup buat teman-teman, mungkin nanti saya mau cari lokasi lain gitu ya. Kebetulan juga ada kemarin yang komen minta ya request untuk camping di salah satu gedung gitu ya. Jadi jangan di hutan terus, kalau bisa coba sesekali uji nyali di salah satu gedung gitu ya katanya. Jadi itu belum sempat saya buatkan ya, mohon maaf. Mungkin habis ini kalau dirasa cukup, saya nggak mungkin balik ke tempat ini lagi. Saya akan coba mencari ke tempat lain yang memang ada cerita-cerita horornya yang lebih menarik, yang lebih horor tentunya gitu ya. Oke, karena udah malam banget, jadi saya mau undur diri. Sampai jumpa. Mungkin saya akan cari tempat-tempat yang paling horor lagi setelah ini gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.